Kita lanjut lagi kisah menantu pahlawan negara. Jangan lupa like, subscribe, share video dari Alta TV, biar Mimin semangat untuk update video-video terbaru. Tonton juga video-video lain dari Alta TV ya. Alta TV mantap. Terima kasih. Menantu pahlawan negara, bab 16 sampai bab 20. Bab 16 dibubarkan. Tanpa menunggu Ardika menjawab, daftar hadiah sudah mulai dibacakan. Wali Kota Banyuli, Ridwan Basuki, memberikan hadiah satu lukisan bersejarah. Kepala keluarga Unima, keluarga Yendia, keluarga Rimex dan keluarga lainnya memberikan hadiah uang tunai sebesar 10 miliar. Direktur Irwan, Direktur Kelvin, Direktur Bella. Ketika sampai di aula pesta, orang-orang yang sedang menunggu langsung terkejut, orang-orang dari pemerintahan dan dunia bisnis, bahkan ada orang-orang dari dunia kepolisian dan dunia bawah. Semua orang besar di kota Banyuli datang merayakan pesta ini serta memberikan hadiah yang mahal. Hercules yang bertugas membacakan nama juga diam-diam menelan ludah. Meskipun Hercules sudah sering melihat banyak hal, dia juga tidak pernah melihat hadiah yang begitu mahal. Ketika Tuan Besar Basagita mendengar daftar hadiah yang diberikan, matanya memancarkan kecemburuan, terutama si Wulan. Kalau semua hadiah itu diberikan kepada keluarga Basagita, mereka pasti akan sangat senang. Keluarga Susanto dari Asosiasi Bahan Bangunan, Tony Susanto, memberikan satu gelang emas senilai 2 miliar. Hercules yang membaca nama tiba-tiba berhenti. Setelah mengangkat kepalanya untuk melihat Tony yang sudah berwajah pucat, dia pun tersenyum dingin. Oh, bukankah ini Tuan Muda Tony yang membantu Nona Luna menagih utang kepadaku? Bagaimana kabarmu? Tony hanya bisa tersenyum getir. Awalnya, keluarga Susanto juga menyiapkan hadiah untuk istri direktur utama. Siapa sangka orang itu adalah Luna. Namun, karena perintah dari keluarga, Tony pun terpaksa memberikannya. Kak Hercules, salah paham. Salah paham kepalamu. Hercules langsung mengangkat kakinya dan menendang Tony. Tony langsung memeluk perutnya yang kesakitan. Dengan mata memerah, dia berkata dengan kesal, Hercules, jangan kira dengan dukungan dari grup Angkasa Sura, kamu bisa bersikap seenaknya. Jangan lupa, ayahku adalah ketua asosiasi bahan bangunan. Di kota Banyuli ini, siapa yang berani melawannya? Tony, kamu hebat sekali. Saat ini, Ardika menatap ke arah Tony. Bukankah kamu menyiapkan satu cincin berlian untuk istriku? Kenapa jadi gelang emas? Tuan Ardika. Ekspresi Tony langsung berubah. Dia juga buru-buru membungkuk, dia berani melawan Hercules. Tapi bukan berarti dia juga berani melawan Ardika yang merupakan direktur utama dari grup Angkasa Sura. Semua orang menatap Tony dengan tatapan kasihan. Beraninya dia menggoda istri direktur utama grup Angkasa Sura. Cari mati. Ardika langsung berkata, kamu bilang kalau aku bercerai dengan Luna, Henry baru akan memaafkanku. Henry segera berjalan maju, lalu berkata dengan sopan, Tuan Ardika, Anda jangan berkata seperti itu. Saya nggak berhak memaafkan Anda. Tidak sedikit orang yang ikut tertawa. Pada saat ini, Tony seperti seorang badut di mata semua orang. Wajah Tony tampak merona dan juga pucat. Sejak kecil, seorang tuan muda dari keluarga Susanto selalu dihormati dimanapun. Sejak kapan dia pernah dihina seperti ini? Ardika, aku sudah mengalah. Kamu jangan keterlaluan. Keterlaluan. Kamu berani menggoda istriku, tapi masih bisa berdiri dengan baik. Kamu sudah harus bersyukur. Tony pun menggertakkan giginya dan berkata dengan ekspresi kejam, Ardika, aku memang nggak sanggup melawanmu. Tapi, asosiasi bahan bangunan bisa melawan perusahaanmu. Sampai saat itu, kita semua akan menderita. Jangan harap kamu bisa hidup dengan tenang. Bagus sekali. Ardika dibuat tertawa olehnya. Dia lalu menatap Henry dan berkata, kalau begitu, asosiasi bahan bangunan kota Banyuli nggak perlu ada lagi. Apa? Tony mengira dirinya salah dengar. Pada saat ini, Henry melambaikan tangannya dan berkata, Tuan Ardika sudah berbicara, kenapa kalian diam saja? Seketika, beberapa orang berjalan keluar dari keramaian. Mulai hari ini, toko bahan bangunan Ultra keluar dari asosiasi bahan bangunan. Perusahaan konstruksi Jumway mundur dari asosiasi bahan bangunan. Grup Jaya selalu mundur. Satu persatu pernyataan ini membuat Tony kaget, duar. Suasana langsung heboh kembali, hanya dengan satu perintah. 18 orang direktur asosiasi bahan bangunan mengundurkan diri. Tony tercengang di tempat. Di wajahnya, tidak ada lagi kesombongan seperti sebelumnya. Tanpa asosiasi bahan bangunan,
pengaruh keluarga Susanto di kota Banyuli akan anjlok. Tuan muda keluarga Susanto juga tidak ada artinya lagi. Dalam waktu singkat, Ardika bisa merobohkan asosiasi besar yang sudah berdiri lama di kota Banyuli. Dia benar-benar sangat menyeramkan. Luna yang kaget pun melihat ke arah Ardika. Saat ini, Ardika tampak seperti raja yang menguasai semuanya dan membuat semua orang takut. Desi pun berkata dengan gemetar, "Ardika, kamu benar-benar direktur utama grup Angkasa Sura. Ibu nggak sedang bermimpi, kan?" Bab 17 Perubahan Mendadak. Ardika tersenyum dan menjawab, "Bu, aku adalah direktur utama dari grup Angkasa Sura." Wajah Desi sangat merah, dia terus menggenggam lengan Ardika dan tidak mau melepaskannya lagi. Direktur utama dari grup Angkasa Sura adalah menantunya. Kalau begitu, bukankah Desi akan menjadi ibu mertua kaya raya di kota Banyuli? Lain kali, ketika berkumpul dengan teman-temannya, dia akan merasa sangat bangga. Semua sahabat yang sering merendahkan Desi mungkin akan berlutut untuk memujinya lagi. Melihat tumpukan hadiah yang sangat banyak itu, Tuan Besar Basagita tidak bisa menahan diri. Dia pun membawa segelas anggur dan mendekat, lalu berkata, "Luna, belakangan ini keuangan grup Agung Makmur sedang bermasalah. Apakah kamu boleh membagikan sedikit hadiahnya kepada kakek? Anggap saja kontribusi kepada keluarga." Setelah mendengarnya, Desi langsung tidak senang. "Tuan Besar, aku ingat kami sudah dikeluarkan dari keluarga Basagita, kan? Kenapa kami harus berkontribusi terhadap keluarga?" Tuan Besar Basagita tersenyum canggung sambil berkata, "Bercanda saja. Kita memiliki darah yang sama, mana mungkin, kan? Besok aku akan mengadakan pesta meriah untuk menyambut kalian kembali." Ardika malah berkata, "Tuan Besar, aku ingat perusahaan milik Luna masih dipegang. Wulan, kan? Kembalikan. Besok, perusahaan Jaya Semi akan dikembalikan kepada Luna. Bagaimana dengan calon pewaris keluarga?" "Tentu saja Luna. Mulai sekarang, Luna akan memegang grup Agung Makmur." Tuan Besar Basagita tersenyum lebar. Setelah mendengarnya, Yanto sekeluarga mulai panik. Tangan Wulan yang sedang memegang sendok juga ikut gemetar. Perwakilan grup Angkasa Sura tiba. Pada saat ini, sekelompok orang dengan jas bisnis yang rapi berjalan masuk. Seorang wanita cantik yang berada di depan berteriak dengan lantang, "Kompleks Villa Bumantara, satu bangunan bernama Villa Cakrawala seharga 100 miliar, perhiasan." Melihat pemberian hadiah berupa perhiasan kelas atas, semua wanita yang hadir menatap Luna dengan iri. "Nona Luna, ini adalah hadiah untuk Anda. Selamat ulang tahun." Ketika wanita itu mengangkat kepalanya, ekspresinya pun berubah. "Luna, kenapa kamu di sini?" "Jenny." Luna juga terkejut, dia tidak menyangka orang yang dikirim grup Angkasa Sura untuk memberikan hadiah adalah temannya. Jenny Siombing mengerutkan keningnya. Ketika masa sekolah, dia sudah tidak senang dengan gaya Luna yang sok suci itu. Siapa sangka wanita yang ulang tahun hari ini adalah Luna. Pada saat ini, Jenny merasa sangat iri. Dia pun berkata dengan kesal, "Aku harus memastikan hal ini kepada perusahaan dulu. Apakah hadiah ini nggak salah tempat?" Setelah mendengar ucapan itu, Ardika pun mengerutkan keningnya. Desi juga ikut memelototi Jenny dengan kesal sambil berkata, "Ada apa denganmu? Direktur utama kalian ada di sini. Kenapa bisa salah tempat?" "Direktur utama." Jenny berhenti sejenak, kemudian melihat sekitar sambil berkata dengan sinis, "Wanita tua ini sedang bercanda, ya." "Direktur utama, dari mana?" Setelah mendengarnya, semua orang langsung heboh. Semua orang menatap Ardika dengan tatapan aneh. Mengikuti tatapan semua orang, Jenny pun berkata, "Kalian bilang Ardika si idiot ini adalah direktur utama. Sejak grup Angkasa Sura masuk ke kota Banyuli, aku nggak pernah lihat dia muncul di perusahaan. Mana mungkin Ardika adalah direktur utama?" Ardika mengerutkan keningnya, lalu berkata dengan dingin, "Jenny, ya. Coba telepon ke ruangan direktur utama, tanya siapa diriku." "Cik, memangnya aku bisa menelepon direktur utama sesuka hati?" Jenny memelototinya dengan kesal, lalu berkata, "Tapi, aku bisa menanyakan kepada direktur marketing kami. Kita tanya apakah dia kenal Ardika atau enggak." Selesai berbicara, Jenny pun meneleponnya. Dia bahkan sengaja bertanya, "Apakah hadiah ulang tahun itu untuk Luna?" Tak lama kemudian, dia pun mematikan teleponnya. Semua orang menantikan jawabannya. Bab 18 Kamu dipecat. Direktur kami bilang kalau dia nggak kenal dengan yang namanya Ardika. Jangan-jangan, Ardika berpura-pura menjadi direktur utama.
Desi langsung terkejut, semua harapannya hancur menjadi kekecewaan. Luna menatap Ardika dengan bingung, dia tidak mengerti kenapa Ardika harus berpura-pura menjadi direktur utama. Tapi, semua hadiah ini memang untuk Luna. Setelah itu, Jenny melanjutkan dengan kesal, meskipun nggak tahu alasannya, semua hadiah ini adalah pemberian direktur utama. Selamat ulang tahun, Nona Luna. Selesai berkata, dia hanya bisa menggertakkan gigi dengan penuh kebencian. Awalnya, dia mengira dirinya bisa menginjak-injak Luna. Siapa sangka direktur utama mereka malah menyukai Luna. Namun, sepertinya Ardika akan diselingkuhi. Jenny pun menatap Ardika dengan tatapan hina. Ardika tidak bisa berkata-kata. Belakangan ini, grup angkasa Sura diurus oleh para bawahannya, sehingga wajar saja kalau para karyawan perusahaan tidak mengenainya. Luna bertanya dengan bingung, Ardika, apa yang terjadi? Ardika menoleh ke arah Luna dan menjelaskan, sayang, percaya padaku. Aku benar-benar direktur utama. Cukup, Luna memelototinya dengan kesal sambil berkata, Ardika, jangan asal bicara lagi. Kalau kamu benar-benar direktur utama, aku malah nggak pantas bersamamu lagi. Setelah dipikir kembali, kalau Ardika adalah direktur utama grup angkasa Sura, mungkinkah Ardika dibuang di depan pintu? Luna sama sekali tidak percaya. Ardika diam-diam menghela napas, dia terpaksa membuat alasan, baiklah. Sebenarnya ketika aku berada di militer, aku pernah menyelamatkan direktur utama saat menjalankan tugas. Kali ini, dia ingin membalas budi. Luna pun mengerti dan berkata, ternyata begitu. Tapi, pesta kali ini sangat meriah, sepertinya utang budimu sudah habis, kan? Ardika pun tersenyum sambil mengangguk, direktur utama adalah orang yang hebat. Mulai sekarang, jangan terlalu sering mengganggunya. Kalau enggak, kamu akan dianggap enggak tahu diri. Kalau direktur utama sampai marah, masalahnya akan membesar. Ardika pun tersenyum tak berdaya berkata, baik, sayang. Aku akan mendengarkanmu. Kedua mata Wulan, Tony dan yang lainnya pun tampak berbinar. Ternyata Ardika si pecundang itu bukanlah direktur utama. Hanya saja, direktur utama grup angkasa Sura pernah berutang budi kepadanya. Lalu, sekarang utang budinya sudah terbayarkan. Banyak tamu undangan yang menghela napas. Sepertinya mereka tidak bisa bekerja sama dengan grup angkasa Sura lagi. Setelah melihatnya, Luna buru-buru meminta maaf. Hanya tersisa beberapa bos besar yang tahu faktanya. Jangan sok ramah. Kami akan menyelidiki Ardika yang berpura-pura menjadi direktur utama, bentak Jenny dengan ekspresi hina. Ardika hanya melirik Jenny, kemudian mengirimkan pesan singkat kepada asistennya. Beberapa detik kemudian, ponsel Jenny pun berdering. Melihat panggilan telepon dari ruangan direktur utama, Jenny langsung menjadi tegang. Dia pun berkata, semuanya, tenang dulu. Direktur utama meneleponku. Tidak sedikit orang yang terkejut. Jenny bisa ditelepon langsung oleh direktur utama, sepertinya statusnya di perusahaan tidak rendah. Seketika, banyak orang yang ingin berteman dengannya. Jenny, mulai sekarang, kamu dipecat. Selain itu, kamu bahkan berani menghina Tuan Ardika dan Nona Luna, kamu akan menanggung akibatnya. Suara yang dingin itu membuat wajah Jenny menjadi pucat. Nona Jenny, apa yang terjadi? Tanya Tony dengan penuh perhatian. Ketika mengetahui bahwa Jenny adalah orang grup angkasa Sura, dia juga ingin berteman dengannya. Enggak apa-apa, jawab Jenny sambil berpura-pura tenang. Direktur utama menyuruhku pulang untuk rapat, mungkin aku akan naik jabatan. Aku pergi dulu. Ucapan itu membuat hampir semua orang terkejut. Wanita ini cukup hebat, bahkan direktur utama juga menyukainya, dia pasti memiliki masa depan yang cerah. Bab 19 Perusahaan Bar. Setelah selesai bicara, Jenny tidak berani berlama-lama lagi, dia buru-buru meletakkan hadiah ulang tahun dan pergi dari sana. Meskipun orang-orang merasa bab 19 Perusahaan Bar. Setelah selesai bicara, Jenny tidak berani berlama-lama lagi. Dia buru-buru meletakkan hadiah ulang tahun dan pergi dari sana. Meskipun orang-orang merasa bingung, suasana pesta ulang tahun juga tidak terpengaruh. Walaupun Ardika bukan direktur utama, dia juga kenal dengan direktur utama, sehingga Ardika bisa saja memperkenalkan mereka. Oleh karena itu, Luna sekeluarga dikelilingi oleh orang-orang dan terus dipuji. Desi dan Jackie merasa sangat bahagia. Sudah berapa tahun, akhirnya mereka bisa mengangkat kepalanya di depan anggota keluarga Basagita yang lain.
Tuan Besar Basagita tiba-tiba berkata dengan wajah ceria, "Luna, kalau Direktur Utama berutang budi kepada Ardika, coba suruh Ardika bilang ke Direktur Utama untuk memberikan investasi kepada keluarga Basagita. Nggak usah terlalu banyak, 200-400 miliar juga sudah cukup." Kakek ini Luna tampak kesulitan. "Kenapa, kamu nggak mau? Sebagai anggota keluarga Basagita, kamu bahkan nggak mau memberikan bantuan kecil seperti itu." Tuan Besar Basagita tampak kesal. "Tuan Besar, bukan kami nggak mau, tapi pesta ulang tahun kali ini serta hadiah villa sudah menghabiskan semua utang budinya. Kalau aku pergi meminta investasi lagi, Direktur Utama pasti mengira aku idiot," ucap Ardika ketika melihat Tuan Besar Basagita ingin menekan Luna. Memberikan investasi tentu saja tidak masalah, tapi harus diberikan kepada Luna, bukan keluarga Basagita. Setelah mendengar ucapan tersebut, tidak sedikit tamu yang ingin berbicara dengan Ardika pun kehilangan minat. Mereka langsung mengobrol dengan yang lain. Dasar pecundang. Kamu menghabiskan semua utang budi demi satu pesta ulang tahun, bayangkan kalau diganti investasi. Kalau begitu, villa di kompleks Villa Bumantara itu buat aku saja." Ekspresi Tuan Besar Basagita pun menjadi masam. "Kami sekeluarga juga ikut pindah, jadi bisa berbakti kepada kakek." Kedua mata Wulan dan Wisnu tampak berbinar. Anggota keluarga Basagita yang lain juga ikut mengangguk. Siapa yang tidak suka dengan Villa Cakrawala itu? Mendengarnya, Luna dan keluarganya langsung kesal. Tuan Besar benar-benar rakus. Ardika melihat ke arah Tuan Besar Basagita, kemudian berkata dengan tenang, "Jangan lupa, villa itu adalah hadiah dari Direktur Utama untuk istriku. Siapa yang berani merebutnya?" "Kamu." Tuan Besar Basagita sangat marah dan tidak bisa menjawab. Dia pun mengetuk tongkatnya dan berjalan pergi. Wisnu, Wulan dan yang lain segera mengikutinya. "Kakek, jangan marah. Aku punya cara supaya Luna si jalang itu rela menyerahkan rumahnya," bisik Wisnu. Tuan Besar Basagita tiba-tiba berhenti, lalu berkata dengan cepat, "Coba jelaskan." "Kakek, kita bisa mencari para preman. Kebetulan, aku kenal dengan Bambang bawahannya Tuan Jinto. Kita bisa memberinya uang agar dia pergi mengancam mereka. Paman Jaki dan keluarganya pasti akan ketakutan dan pindah keluar." Tuan Besar Basagita pun merasa senang. Dia pernah mendengar tentang Jinto, bos preman yang setara dengan John. Dua gigi depannya terbuat dari emas, jadi orang-orang memanggilnya si gigi emas dari belakang. Semua bawahannya adalah orang yang tidak takut mati. Mungkin kedatangannya saja sudah bisa membuat Luna dan keluarganya ketakutan setengah mati. "Bagus, cara ini efektif juga. Mungkin saja besok malam kita bisa makan malam di Villa Cakrawala." Di sisi lain, Luna tiba-tiba bersemangat ketika melihat seseorang. Direktur Departemen PUPR Kota Banyuli, Ferry Basuki. Sebelumnya, proyek kompleks Prime Melati milik perusahaan Luna terus tertunda karena utang. Sekarang, mereka sudah melunasi utangnya, jadi proyek ini harus segera dilanjutkan. Hanya saja, masalah izin penjualan awal masih belum terselesaikan. Tanpa izin penjualan awal, mereka juga tidak bisa menjualnya meskipun sudah selesai dibangun. Proyeknya pun akan mati. Lalu, izin penjualan awal dikeluarkan oleh Departemen PUPR. Oleh karena itu, Luna pun membawa gelas anggur, lalu mendekat dan menyapa dengan semangat, "Pak Ferry, saya ingin menanyakan masalah izin penjualan awal dengan Anda." Ferry sedang berbicara dengan beberapa rekan kerjanya. Ketika melihat Luna, kedua matanya langsung berbinar dengan penuh kegenitan. Ternyata Nona Luna. Ferry tanpa sadar menelan ludah, kemudian berkata, "Hari ini adalah ulang tahunmu, kita nggak cocok membahas tentang kerjaan. Aku akan memberikan sebuah lokasi, jadi datanglah malam ini, kita bisa membahasnya dengan benar." Setelah mendengarnya, Luna pun merasa sangat senang. Dia segera mengangguk sambil berkata, "Baik, baik." Melihat tubuh Luna yang seksi itu, tatapan Ferry makin berapi-api. Pesta ulang tahun pun akhirnya berakhir. Banyak tamu undangan yang pulang lebih awal, mereka bahkan membawa hadiahnya pulang lagi. Kalau Ardika bukan direktur utama, mereka tentu saja tidak akan memberikan hadiah mahal. Melihat pemandangan seperti itu, Desi pun merasa kesal. Hanya bisa berlagak hebat saja. Kalau kamu punya kemampuan, orang-orang itu nggak akan berani mengambil kembali hadiahnya. Ayo pulang." Desi pun menarik Luna sambil berjalan pergi. Ardika merasa tak berdaya. Dia memang tidak peduli dengan statusnya, tapi dia juga tidak ingin Luna dihina karena masalah ini.
Ardika pun memanggil Henry dan menyampaikan pemikirannya. Mereka oleh karena itu, Luna sekeluarga dikelilingi oleh orang-orang dan terus dipuji. Desi dan Jackie merasa sangat bahagia. Sudah berapa tahun, akhirnya mereka bisa mengangkat kepalanya di depan anggota keluarga Basagita yang lain. Tuan Besar Basagita tiba-tiba berkata dengan wajah ceria, "Luna, kalau Direktur Utama berutang budi kepada Ardika, coba suruh Ardika bilang ke Direktur Utama untuk memberikan investasi kepada keluarga Basagita. Nggak usah terlalu banyak, 200-400 miliar juga sudah cukup." Kakek ini Luna tampak kesulitan. "Kenapa, kamu nggak mau? Sebagai anggota keluarga Basagita, kamu bahkan nggak mau memberikan bantuan kecil seperti itu." Tuan Besar Basagita tampak kesal. "Tuan Besar, bukan kami nggak mau, tapi pesta ulang tahun kali ini serta hadiah villa sudah menghabiskan semua utang budinya. Kalau aku pergi meminta investasi lagi, Direktur Utama pasti mengira aku idiot," ucap Ardika ketika melihat Tuan Besar Basagita ingin menekan Luna. Memberikan investasi tentu saja tidak masalah, tapi harus diberikan kepada Luna, bukan keluarga Basagita. Setelah mendengar ucapan tersebut, tidak sedikit tamu yang ingin berbicara dengan Ardika pun kehilangan minat. Mereka langsung mengobrol dengan yang lain. Dasar pecundang. Kamu menghabiskan semua utang budi demi satu pesta ulang tahun, bayangkan kalau diganti investasi. Kalau begitu, villa di kompleks Villa Bumantara itu buat aku saja." Ekspresi Tuan Besar Basagita pun menjadi masam. "Kami sekeluarga juga ikut pindah, jadi bisa berbakti kepada kakek." Kedua mata Wulan dan Wisnu tampak berbinar. Anggota keluarga Basagita yang lain juga ikut mengangguk. Siapa yang tidak suka dengan Villa Cakrawala itu? Mendengarnya, Luna dan keluarganya langsung kesal. Tuan Besar benar-benar rakus. Ardika melihat ke arah Tuan Besar Basagita, kemudian berkata dengan tenang, "Jangan lupa, villa itu adalah hadiah dari Direktur Utama untuk istriku. Siapa yang berani merebutnya?" "Kamu." Tuan Besar Basagita sangat marah dan tidak bisa menjawab. Dia pun mengetuk tongkatnya dan berjalan pergi. Wisnu, Wulan dan yang lain segera mengikutinya. "Kakek, jangan marah. Aku punya cara supaya Luna si jalang itu rela menyerahkan rumahnya," bisik Wisnu. Tuan Besar Basagita tiba-tiba berhenti, lalu berkata dengan cepat, "Coba jelaskan." "Kakek, kita bisa mencari para preman. Kebetulan, aku kenal dengan Bambang bawahannya Tuan Jinto. Kita bisa memberinya uang agar dia pergi mengancam mereka. Paman Jaki dan keluarganya pasti akan ketakutan dan pindah keluar." Tuan Besar Basagita pun merasa senang. Dia pernah mendengar tentang Jinto, bos preman yang setara dengan John. Dua gigi depannya terbuat dari emas, jadi orang-orang memanggilnya si gigi emas dari belakang. Semua bawahannya adalah orang yang tidak takut mati. Mungkin kedatangannya saja sudah bisa membuat Luna dan keluarganya ketakutan setengah mati. "Bagus, cara ini efektif juga. Mungkin saja besok malam kita bisa makan malam di Villa Cakrawala." Di sisi lain, Luna tiba-tiba bersemangat ketika melihat seseorang. Direktur Departemen PUPR Kota Banyuli, Ferry Basuki. Sebelumnya, proyek kompleks Prime Melati milik perusahaan Luna terus tertunda karena utang. Sekarang, mereka sudah melunasi utangnya, jadi proyek ini harus segera dilanjutkan. Hanya saja, masalah izin penjualan awal masih belum terselesaikan. Tanpa izin penjualan awal, mereka juga tidak bisa menjualnya meskipun sudah selesai dibangun. Proyeknya pun akan mati. Lalu, izin penjualan awal dikeluarkan oleh Departemen PUPR. Oleh karena itu, Luna pun membawa gelas anggur, lalu mendekat dan menyapa dengan semangat, "Pak Ferry, saya ingin menanyakan masalah izin penjualan awal dengan Anda." Ferry sedang berbicara dengan beberapa rekan kerjanya. Ketika melihat Luna, kedua matanya langsung berbinar dengan penuh kegenitan. "Ternyata Nona Luna." Ferry tanpa sadar menelan ludah, kemudian berkata, "Hari ini adalah ulang tahunmu, kita nggak cocok membahas tentang kerjaan. Aku akan memberikan sebuah lokasi, jadi datanglah malam ini, kita bisa membahasnya dengan benar." Setelah mendengarnya, Luna pun merasa sangat senang. Dia segera mengangguk sambil berkata, "Baik, baik." Melihat tubuh Luna yang seksi itu, tatapan Ferry makin berapi-api. Pesta ulang tahun pun akhirnya berakhir. Banyak tamu undangan yang pulang lebih awal, mereka bahkan membawa hadiahnya pulang lagi. Kalau Ardika bukan direktur utama, mereka tentu saja tidak akan memberikan hadiah mahal. Melihat pemandangan seperti itu, Desi pun merasa kesal.
Hanya bisa berlagak hebat saja. Kalau kamu punya kemampuan, orang-orang itu nggak akan berani mengambil kembali hadiahnya. Ayo pulang. Desi pun menarik Luna sambil berjalan pergi. Ardika merasa tak berdaya, dia memang tidak peduli dengan statusnya, tapi dia juga tidak ingin Luna dihina karena masalah ini. Ardika pun memanggil Henry dan menyampaikan pemikirannya. Bab 20 Ferry yang lancang. Tuan Ardika, grup angkasa Sura terlalu besar, sehingga Nona Luna pasti sulit mempercayainya, wajar saja. Begini saja, asosiasi bahan bangunan baru dibubarkan, kita bisa menyuruh 18 orang direktur untuk membentuk perusahaan baru dan Anda yang jadi direktur utamanya, bagaimana? Meskipun status itu nggak cocok dengan Tuan Andika, Anda jadi bisa punya status yang resmi di masyarakat Anda juga bisa bergerak lebih leluasa. Setelah berpikir sejenak, Ardika pun mengangguk dan berkata, boleh, grup angkasa Sura akan memberikan modal, para direktur yang sebelumnya bisa memberikan sumber daya mereka. Perusahaan ini akan dipegang oleh grup angkasa Sura dan dinamakan grup Sentosa Jaya. Setelah mendengarnya, Henry pun merasa sangat senang. Dengan begitu, anggota asosiasi bahan bangunan sudah resmi bekerja sama dengan grup angkasa Sura. Ardika melihat Henry dan berkata, kalau begitu, kamu yang jadi manajer umum, aku hanya menaruh nama di jabatan saja. Siap, jawab Henry sambil mengangguk senang. Pada saat ini, kehebohan pesta ulang tahun belum berakhir, tapi berita 18 mantan anggota Asosiasi Bahan Bangunan yang mendirikan grup Sentosa Jaya sudah memulai kehebohan baru di dunia luar. Grup Angkasa Sura juga mengeluarkan modal besar untuk membantu mendirikan grup Sentosa Jaya. Setelah selesai, grup Sentosa Jaya dipastikan akan menjadi perusahaan raksasa lainnya di kota Banyuli. Selain itu, hal yang mengejutkan orang-orang adalah kabar bahwa direktur utamanya seorang anak muda misterius. Lalu, Henry yang merupakan orang terkaya kota Banyuli hanya bisa menjadi seorang manajer umum. Seketika, identitas direktur utama yang muda itu menjadi topik pembicaraan yang hangat. Di malam hari, Luna menerima telepon dari Ferry. Namun, tempat pertemuan mereka bukan di gedung kantor Departemen PUPR, melainkan sebuah bangunan bisnis milik swasta. Di sebuah ruangan lantai 2, Ferry sedang menonton sebuah video di ponselnya. Isi video tersebut sangat menegangkan. Pemeran utama di video tersebut ternyata Ferry dengan berbagai wanita yang berbeda. Lokasinya adalah di ruangan ini. Semua video ini merupakan karya Ferry bersama wanita lain. Pada saat ini, Ferry sedang menikmati video dia bersama Rita, sekretaris manajer umum Grup Agung Makmur. Sebelumnya, ada proyek milik Grup Agung Makmur yang memerlukan izin penjualan awal dari Ferry. Rita yang merupakan sekretaris manajer umum datang bernegosiasi dengan Ferry, ternyata pada akhirnya berakhir di ranjang. Setelah itu, Rita membawa kabur uang milik Grup Agung Makmur, sehingga masalah izin penjualan awal pun ditahan oleh Ferry. Rita benar-benar sangat liar, tapi Luna sebentar lagi akan sampai. Dia adalah wanita tercantik di kota ini, cekak, kali ini aku bisa bermain dengan puas. Ketika Ferry sedang menikmati, suara ketukan pintu pun terdengar. Pak Ferry, saya Luna. Saya sudah sampai. Ferry meletakkan ponselnya, kemudian menyuruh Luna masuk. Setelah membuka pintu kamar, Luna pun berjalan masuk. Ketika melihat Luna, jantung Ferry langsung berdetak kencang. Hari ini, dia harus mendapatkan wanita ini. Nona Luna, masalah izin penjualan awal gampang. Ferry berdiri, dia ingin menarik tangan Luna sambil berkata, kalau Nona Luna berjanji untuk menemaniku selama 1 bulan di tempat ini, aku akan melancarkan semuanya. Luna langsung mundur selangkah, lalu berkata dengan kesal, Pak Ferry, aku bukan wanita seperti itu. Tolong jaga sikapmu. Ferry tidak berhasil memegang tangan Luna. Ferry yang marah langsung membentak, Luna, nggak usah sok suci. Kamu nggak mau atau merasa persyaratannya nggak cukup tinggi. Aku kasih tahu, temani aku tidur, kamu baru bisa mendapatkan izin penjualan awal. Kalau enggak, aku akan membuat perusahaanmu bangkrut.